Jadi misalnya nih 3 tahun pemakaian dia ada kendala di baterai, langsung diganti. langsung diklaim diganti. Langsung diklaim diganti, udah Karena jaminan. waranti 8 tahun. 8 tahun dan garansinya garansi ATPM. Anggap aja kita membayar listrik nih. Ya, membayar listrik itu dikalkulasi aja per 1 kWh kan rupiahnya 1.650. 1.650. Sedangkan kapasitas mobil ini 38,3 Oke. kWh ya. Dikalikan total biayanya itu 53.195. Itu kalau full. Itu full 100%. Kurang lebih 53.000 kita 53 ngisi. 54 ribuan ya nggak sampai ya. Itu kalau jarak 300 jaraknya kilo. 311 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan WR Channel. Sekarang kita berada di Hyundai cabang Wiyung Surabaya. Kenapa kita kesini? Karena ada mobil yang kita belum pernah naikin sebelumnya, yaitu mobil full listrik ya, full elektrik. Jadi Hyundai sendiri dia ada mobil listrik, ada dua sih sebenarnya. Mobil Ioniq, Hyundai Electric Ioniq sama Hyundai Electric Kona. Gimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Kita masuk sekarang. Kita sudah bersama Mas Erwin. Ini adalah salah satu supervisor Di Hyundai Wiyung. Hyundai Wiyung Surabaya. Surabaya, betul. Oke, yang nanti akan membantu WR Channel ngejelasin dua mobil listrik keren ini. Kita yang pertama mana dulu, Mas? Ioniq dulu, Mas. Oke, kita ke Ioniq dulu. Kita sudah berada di sampingnya mobil Hyundai Ioniq yang tipe apa? Signature. Signature ya, Pak. Oke. Dia ada berapa tipe nih? Ada 2 tipe, Mas. Dua tipe. Yang pertama, Yang pertama Prime, yang Ah. paling tinggi Signature. oh berarti ini yang tertinggi. Yang tertinggi. Oke, siap. Nah, di samping kita sudah ada yang tipe Signature ya, Pak. Betul. Nah, betul. untuk Signature sendiri tampilannya apa aja nih, Pak? Dari depan. Dari depan ini lampu udah LED, Mas. Oke. Terus ini DRL, Ya. udah model baru ya. Ada dua ya DRL-nya ya. Dua Dan ini garis. kesan nyambung. Ini kesannya nyambung, betul. Oke. Nah, Itu LED string ya istilahnya ya. Betul. Terus Oke. ini Nah, ini yang beda nih, Nah, mobil iya. listrik. Gimana nih, Pak? dia modelnya nggak kayak mobil konvensional. Oke. Jadi dia tertutup ya. Jadi nggak ada Nggak grillnya ada ya? Grillnya tidak ada untuk udara masuk, yang mendingkan mesin nggak pakai. Iya. Cuman ini nanti ada namanya air flag. Heeh. Jadi nanti ada untuk pendingin IPCU-nya. Dia Oke. pasti nanti kalau panas dia buka sendiri waktu jalan. Otomatis kebuka. Otomatis kebuka. Oke. Dua-duanya ada dua. Untuk dinginin. Mendinginkan yang ini apa prosesornya nanti. Oke. IPCU ya istilahnya. Siap. Oke. Oke, ini untuk tampilan depan. Yang depan. Kalau kita masuk ke samping nih, Pak. Nah, Oke. untuk peleknya ring berapa dia? Dia pakai ring 16. Untuk ukuran bannya 205/60. Oke. Sudah Ya. untuk kelasnya sedan cukup lah 16 ya. Cukup lah, empuk loh. Terus Oke. ini juga Mas, peleknya modelnya kipas. Oh. Beda ya. Jadi memang supaya angin-angin itu cepat kayak aerodinamis ya istilahnya. Siap, bener. Beda. Jadi nggak kayak velg-velg biasanya ya. Beda. Dan dia tutun ya. abu-abu sama silver. Sama silver. Oke, di sini ada lampu sennya. Mesinnya Kemudian, nah untuk di pintu ini kiri kanan ya. kiri kanan semuanya sama. Ada tombol Keyless-nya ya? Keyless-nya. Oke, siap. Nah, dia memang modelnya ini kayak nekuk kayak Betul. apa ya? Kup. Cukup. Jadi dia memang kita temanya modern sport. Oke. Jadi aerodinamisnya dapat. Modernnya siap. kelihatan dari tampak belakang ya, Mas. Oke, selain itu di atas ada sunroofnya sunroof juga, sama antennya udah shark fin. Sudah shark fin model Siap. Fixed view. Nah, ini Nah, ini ini yang menarik. Ini betul. Biasanya bahan bakar. Betul. Biasanya Sekarang? bahan bakar. Sekarang ini untuk port untuk ngecas. Oke, nah Di nanti sebelah kita kiri. coba ngecasnya. Kebetulan di sini ada chargingnya. Oke Pak, kita ke belakang. Nah, lampunya yang belakang juga sudah LED nih Pak. Model ya, model udah LED semuanya, Oke. modelnya garis gini. Jadi Siap. modernnya kelihatan sporty. Nah, ini yang menarik nih. Jadi kaca, saya kira ini udah body. Ternyata ada kaca lagi. Ada kaca lagi memang. Oke. Jadi dia tampilannya nggak sempit. Jadi
dia luas sampai ke bawah ini kelihatan mas dari Iya, iya, driving iya. ya, dari driver ya. Selain itu ada Dia spoiler. hatchback ya, ada spoilernya di sini. Iya. Stop lamp-nya di sini. Oke, dan di sini ada tulisan Ioniq Electric. Ada Oke. kamera mundur juga sudah ada. Kamera mundur dan Ini fog lamp belakang. Oke, lampu ya. Iya lampu. Betul. Iya. Jadi buat anda nanti yang ketemu mobil Hyundai yang tulisannya Ioniq itu nggak ada suaranya. Kosong, tidak ada suara. Benar. Di sini ada lampu Iya. untuk ini. Dianya reflektor ya. Ya, reflektor. Nggak nyala ya. Siap. Nah itu untuk eksterior. Kita boleh lihat mesin nih Pak. Oh, silakan. Nah oke, kita sudah buka untuk kap mesin. Tapi sebutannya katanya bukan mesin ya? Bukan mesin. Ah. Ini ECU Pak. Kalau istilahnya Oke. langsung prosesornya ya. Istilahnya kalau di mobil konvensional tuh ECU-nya tuh. Cuman kan untuk mobil listrik dia gede. Ya. Dia yang membagi nanti listrik ke Jadi istilahnya baterainya langsung. ECU. ECU ya. Bukan motor ya? Bukan motor. Oke, karena benar-benar nggak ada unsur. Full elektrik. Betul, Ya. karena full elektrik. Nah, ini full elektrik tapi tetap ada. Tetap jadi untuk aki ini, Hah? aki ini hanya untuk ini lampu-lampu Oke, jadi nggak makan baterai. Nggak makan baterai, beda. Biar lebih irit juga Lebih mungkin irit ya. lagi, betul. Siap. Dan juga dayanya mungkin kebesaran. Ini dayanya ini 38,3 sih. Oke, iya. Jadi ini garansi 2 tahun mas untuk baterainya yang ini. Baterainya, nah mesinnya Kalau baterai untuk mesin itu 8 tahun. 8 tahun? 8 tahun. Garansi ATPM ya. Iya. Karena sekarang dia udah TPM ya. Sudah ATPM. Udah di bawahnya AMID sekarang. HMID. Iya, betul. Oke, siap. Jadi memang sekarang masih build up nih Pak ya. Build up langsung dari Korea Selatan. Tapi mungkin ya. ke depannya Ke depannya ya ini nanti perkembangannya tergantung pabriknya. siap. Ditunjuk enggak Indonesia untuk merakit. Iya. Oke. Nah, itu untuk mesin dan suaranya hampir nggak ada. Kayak bunyi kipas angin gitu. Iya, hanya kipas angin. AC, kipas angin karena elektrik. Tidak ada suara sama sekali. Oke, Mas Erwin, kita mau nyoba ngecasnya ya. Oke. Caranya gimana? Oke, siap. Ini ada istilahnya apa? Ini namanya dealer charger ya. Power station charger. Oke. Station charger, tapi dia harus pakai kartu kalau di dealer. Karena di dealer ya. Iya, di dealer. Nah, untuk nanti pemakainya bisa ngecas di sini ya sebenarnya. Bisa ngecas di Kalau sini. deket ya mending ngecas ini ya. Ngecas di sini aja Iya. cepat. Oke, kita coba. Oke, ini saya colokin dulu. Oke. Jadi sebenarnya kayak ngisi bahan bakar Bahan juga bakar ya. persis. Cuman Cuman- bedanya ini kan Iya. beda ya charger colokan. Nah, ini udah nancep nih. Dan nancap dia akan ada status. Oh, statusnya di Tapi sini. belum charger ya. Nanti Ah. nah, harus pakai kartu ini dulu. Oke. Nah, ini 2 kali tempel. Nah, udah tunggu dulu. Sampai tulisan charger keluar. Nah, charge. Ini ngisi berarti. Isi. Ada Kita lihat indikator? Indikatornya di dalam. Oke. Nah, tuh bisa Ini yang dilihat. tampilan di display ya. Oke. Nah, itu ya. Sekarang baterai 73%. Jadi nanti dan dia yang ngecasnya di ini, Mas. Bedanya di sini nanti. Oke. Dia yang tersuplai ke mobil per 6,3 kW. Jadi ya masih Oke. 6,3 kW ya. Kalau kita yang pakai portable yang home charging, 2 kW aja. Ini ya itu lebih lama ya. Lebih lama. Ini lebih cepat ya. Terus Oke. indikator nggak hanya dilihat dari sini, tapi Hah? dilihat dari depan. Oh, dari depan. Nah, ini. Oke. Ini kelihatan nggak? Iya. Ini. Jadi kalau dia penuh, birunya, Biru sampai 3. oh kayak handphone gitu ya? Iya, betul kayak handphone. Ya. Oke, itu tadi cara untuk ngecasnya ya. Jadi ngecas simple banget ya. Simple banget. Kalau di rumah pun juga tinggal nyolokin. Kalau di rumah malah nggak pakai nggak pakai kartu, tinggal colok aja. bisa. Yang penting ini Iya. tokennya udah diisi. betul. Oke, Mas Erwin, kalau sudah penuh itu ngelepasnya asal lepas atau Oh, gimana? nggak bisa mas. Ini Hah? harus dipencet tombol yang ini tadi alarm ya, yang buka. Yang buka Ini 2 kali.
Oke. Nah, udah lepas. Oh, kalau lepas langsung Nggak bisa, dia ngunci. ngelok. Ngelok. Oh, Ini jadi ya, chargernya ini nggak juga bisa. udah aman ya? Nah, ini aman. Maksudnya misalnya anak kecil Nggak dan bisa lain-lain. lepas ya, nggak bisa direct. Kalau ada- Kecuali kita buka dulu. Buka dulu 2 kali tombol pencet. Oke, baru copot. Oke, siap. Jadi nggak perlu ngantri lagi ke SPBU. Nggak perlu ganti ke dealer aja. Oke, Mas Erwin, kita sudah berada di dalam kabinnya mobil listrik Mobil dari listrik. Hyundai ini. Ini apa aja nih fitur yang dikeluarin sama Hyundai? Jadi untuk mobil Ioniq listrik ini memang banyak fitur-fitur yang lengkap ya Mas ya, dalam arti sudah Jadi kayak dia mobil udah sekarang. futuristik ya? Iya, futuristik banget. kelihatan. Udah benar-benar mobil masa depan Masa ya. depan. Iya. Untuk layar monitornya dia berapa? Udah 7 in 7 in dan Iya. kesannya nyambung nyambung sama sama pengaturan pengaturan. AC. Nah, ini untuk AC-nya dia touchscreen juga ya. Touchscreen juga. Oke. Touchscreen dia udah semuanya, tinggal nggak pakai tombol-tombol yang lama itu modelnya. Dan dia ada pengaturan untuk ini Driver ya, only. Ya, Jadi memang- misalnya nih untuk menghemat baterai, ya, nyetir cuma sendiri, Betul. mending driver only. driver only ya, otomatis. Karena semuanya juga kemakannya di baterai nanti. Betul. AC, Larinya ke head baterai. unit dan audio juga ya. Nah, betul. Oke, terus itu untuk AC. Mhm. Nah, ini banyak tombol nih. Ya. Yang biasanya saya nyetir itu nggak lihat, Oke. sekarang harus lihat nih. Sekarang harus lihat karena Tombol. tombol aja shift by wire. Oke. Jadi tanpa Karena dia nggak ada pengaturan ya. betul. Cuman tanpa ada pengaturan. mundur, jalan. drive, netral di jalan ya normal. Oke. Udah tinggal tombol kayak ya isi car lah ini. Nah, misalnya nih, biasanya kita nyetir mau mundur nih ya, ya. pengaturan. Sekarang mencet tombol. Pencet tombol. Oke, D jalan, R-nya Reverse, mundur, ya. Oke, P parkir, Parking, N netral. Dan dia sudah ada drive mode juga. Drive mode, oke. Ada Eco, Eco Plus. Eco Plus. Itu berarti Ada lagi, jadi lebih hemat lagi. Lebih Jadi hemat nanti lagi. dia kalau dia mematikan ininya Mas, apa radio. oke. Radio. Eco Plus Eco sama Plus, normal sama sport ada. oke, sportnya juga ada ya. Oke. Dan nih kita mau bahas untuk tenaga, tadi mesin kita belum bahas ya, Pak. Oke. Untuk dia memang torsinya besar ya. Untuk torsi dia kalau Ioniq ini 295. Oke. Kalau mobil Ioniq ini untuk horsepower di 136 PS. Cuman yang namanya mobil listrik untuk konstannya dia sangat ini ya. Terasa banget, Terasa ya. konstan langsung ya, nggak pakai mesin sih Mas, langsung. Iya buka. iya, jadi set Roda, gas ya, langsung ya. Bener itu. Oke, dan di sini sudah ada power outlet, sama USB. juga, kontak, Oke. connect. Pengaturan untuk di sebelah kanan. Itu BCW ya. BCW itu apa, Mas? BCW blind spot collision warning. Jadi nanti Oke. dia connect sama yang di spion Mas. Dia akan Oke. nyala kalau ada mobil dari sampingnya kita, mungkin di kanan dia yang Oke. nyala kanan, dan ada tanda panah itu Oke. dan bunyi titit titit kayak gitu. Sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ada warningnya juga ya. Ada warningnya juga. Oke, nah ini yang di setir nih, saya bingung. Oke. Ada pedal shiftnya apa nih? Oke, pedal shift ini gunanya bukan kayak pedal shift yang biasanya untuk nambah transmisi itu. gigi ya, bukan. Nah. Ini regenerative braking. Oke. Regenerative brake. Jadi ada level sampai 3 level. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ngerem, Nggak misalnya. usah ngerem, dia otomatis ngerem. Dilepas gasnya udah ngerem. Kita pakai ini aja. Pakai itu aja. Oke, dan itu juga bisa menghemat Baterai, kampas juga ya. kampas sama baterai. Dia kalau ngerem dia langsung ngisi ke baterai. Oh, Ngecas jadi ke baterai, ya. misalnya nih dayanya tadi nggak kebuang Nggak cuma kebuang, betul. mindahinnya Malah ke nambah ke baterai. Tenaganya baterai. Oke, Nambah. jadi mending kalau misalnya ngerem normal aja, mending pakai ini. Betul. Kalau normal. Oke, Kalau kecuali kota-kota, macet mungkin ya. Ya, kalau macet sih dia Iya, otomatis kok enak. Tergantung tinggal Ya, ganti levelnya. itu untuk ini ada kayak pedal shift di sini, Iya. kemudian ada pengaturan head unit, Head unit audio steering. dan di sini ada ada cruise control juga. cruise control Ya. juga. Oke. Dan bisa tilt sama Tilt dan teleskopik. teleskop. Ya,
Nah, joknya juga didukung sama elektrik. Electric seat, Jadi otomatis untuk posisi kita nyetir itu udah enak. udah enak. Karena dari setir sama jok sudah. Disesuaikan dengan Sesuaikan. tubuh yang driver ya. Dan ada setting untuk tempat duduk. Oh, oke. Ini ya, ini Yes. tombol ini ya. Ada 2 memori nanti di setting di memori, Oh, oke. disimpan di 1 dan 2. Jadi ada untuk penyimpanan memorinya di Iya, sini. tempat duduk udah ada. Oke, ini kayaknya memanjakan untuk yang depan ya. Yang depan untuk driver, manja banget nih, enak banget. Jadi udah komplit semua Iya, dan dia mobil listrik yang kalau boleh saya bilang adalah yang harganya paling rendah. ya intinya paling rendah di antara lainnya ya kompetitornya ya. Yang udah dipasarin di Di Indonesia. saat Indonesia ini. dan hanya satu-satunya ini mas. Oke. Ioniq ini mas. Ioniq. Harganya Walaupun juga Hyundai ada. juga punya. Ada Kona. Kona. juga. Untuk itu kelas SUV ya. Oke. Ini untuk kelas hatchback ya. Setelah ini kita akan bahas Konanya. Oke, siap. Selain dulu nih mas. Terima kasih. Oke, nah di sini kita udah bahas tadi tombol-tombolnya. Oke. Ada Ada sunroof. sunroof dan joknya sudah Kulit ini. kulit ya. Udah kulit bawah. Oke. Nanti kita Luas coba banget. untuk Iya. duduk di belakang. Belakang. Ini apa lagi nih mas yang belum dijelasin untuk? Ini tadi untuk tempat duduk Oke. untuk passenger driver dan passenger yang di depan ya. Itu ada penghangat dan pendingin kursinya. Oke, jadi nggak cuma driver ya? Ini ya enggak. Penumpang Ininya juga kiri passenger juga juga, penumpang kiri juga Oke. ada penghangat dan pendingin kursi. Penghangat dan pendingin. Iya. Musim hujan bentar lagi bisa hangat. Bisa hangat. Terus ini bener. ada tulisan view. view itu untuk kamera kalau waktu jalan, dia tinggal pencet ini dia bisa nampak kamera belakangnya nampak. Oh, Tampilan oke. belakang. Jadi nggak harus perlu mundur. Nggak perlu mundur. Oke. Posisi dia maju dia view-nya udah Kalau kita pencet tombol ini bisa ya. langsung lihat tampilan belakang. oke. Nah, ini juga fungsinya ECM. ECM ya. ECM ini memang kalau mau tinggal pencet aja, dia kalau ada lampu dari mobil di belakang kita, dia akan meredam. Jadi misalnya ada yang ngedim-ngedim, Nah, kita nggak silau lah. biasanya istilahnya. ada yang ganggu, ya kita nggak silau. Ya biasanya kan ada yang model manual mas, Ya. keliatan gini. Betul. Ini udah ECM, udah Oke. elektrik. Terus untuk safety-nya mobil ini gimana mas? Nah, untuk safety pertama dia udah ada 6 plus 1 airbag, jadi total 7 airbag. Airbagnya ada 7 betul. di depan, Di nih, depan, dua, pasti ya. Ya 2. Terus Di ini kaki. samping, terus di kaki, di lutut ini Oke. ya, lututnya driver ya. Sama pilar. Pilar ini 2 kanan kiri, terus sama Oke, belakangnya. sama belakang. Jadi safety-nya diperhatikan juga untuk Betul. mobil Hyundai ini. Kemudian, nah ini untuk keamanan pemakai dari sisi kendaraan ya. Ya. Ini kan listrik nih pak. Betul. Listrik pure. Orang kalau dengar listrik itu, misalnya apalagi sedan, untuk masalah banjir. Jadi gini, memang mobil ini kan udah dites di dalam di banjir ya, udah Iya. aman. Terus nggak usah bingung untuk masalah banjir. Terus kabel-kabelnya Hyundai elektrik ini itu udah lolos IP, dapat nilai IP 66 internasional. Oke, jadi sudah diuji semua. Sudah diuji sebenarnya. semuanya. Jadi Itu- debu air tidak bisa masuk. Walaupun misalnya ketinggian banjir nih. Betul, nggak bisa masuk. Udah aman. Oke. Tadi dia nggak bisa masuk sama sekali. Dan seandainya sampai tinggi banget ya, maksudnya tinggi, dia akan ada fuse ya, ada apa sensor, dia akan mati sendiri. Jadi nggak konslet gitu. Oke, jadi ada sensor yang akan mati sendiri. Mematikan high voltage battery tadi. Oke. Jadi nggak sampai ya itu tadi korsleting itu. Iya, nggak ya, bakal konsleting itu nggak akan terjadi nggak ya. akan terjadi karena ada Ya. itu tadi. Nah, itu untuk safety misalnya keadaan banjir. Betul. Kemudian gini, orang ini kan mobil baru yang ada di Indonesia ya. Baru benar-benar. Pasti orang mikir ini listrik, terus kalau saya mau pergi, kemudian itu jaraknya berapa lama? Jadi dengan kapasitas 38,3 kWh, mobil ini full charge dari 100% baterainya. Itu bisa 311 km. 311 kilo. Cara tempuhnya 311 km. Oke. Dan kayaknya sih 300 kilo jarang lah kita harian Jarang lah, pasti berapa paling mentok berapa mentok ya? 150 lah ya. Jadi itu udah bisa balik ke rumah, kita ngecas lagi. Ngecas lagi malamnya ditinggal. Karena dia udah disiapin sama
Ada portable charger. Ada portable ya, chargernya ya. dari include untuk pembelian bulan November ini, Mas. Oh, kalau di luar itu? Itu nanti programnya beda lagi, nanti kita tunggu ya. Nanti programnya gitu. Oke. Nah, itu bagi yang mau portable charger gratis, Iya. itu di November aja. Di November bulan ini. Kita belum tahu bulan depan ya. Belum tahu juga. Oke. Dan itu kalau dijual terpisah, Ya kurang kisaran lebih 10 jutaan, Mas ya. wah, lumayan tuh. Kemudian untuk ngecasnya kita nih, misalnya ngecas di rumah, itu Iya. butuh waktu berapa jam? Untuk yang portable charger atau Iya. home charger itu dia kan pakai 10 ampere, jadi dia membutuhkan waktu 16 sampai 18 jam. Kurang lebih itu dari nol ya. Dari 0 ke 100% ya. Nah, Oke. misalnya kita cuman pemakaian tadi ya rata-rata 100 sampai 150 kilo, berarti kita cuman butuh ngecas 9 jam. 9 jam betul. Kayak waktu istirahatnya Waktu kita istirahat kita, waktu ya tidur kita di ya. malam hari ya. Iya, benar, Pas. benar. Nah, untuk warantinya gimana? Untuk warranty itu untuk baterai yang high voltage tadi 8 tahun, Mas. Oh, 8 tahun. Atau 160.000 km. Jadi misalnya nih 3 tahun pemakaian, Iya. dia ada kendala di baterai, Langsung diganti. langsung diklaim Iya, diganti. langsung diklaim diganti udah Karena jaminan. waranti 8 tahun. 8 tahun dan garansinya garansi ATPM, Mas. Oh iya iya. Ya. iya. Aman nasional. Siap. Nah, balik lagi ke masalah charging nih. Iya. Saya masih belum kebayang nih. Ini kalau misalnya nih, Ya. berarti daya listrik di rumah itu harus berapa? Jadi gini, kalau yang pakai 10 ampere itu voltase 220 ya. Berarti 10 ampere dikali 220 minimal Kurang lebih 2200 watt Itu bisa ngecas. bisa ngecas di rumah. Oke, jadi di rumah minimal wattnya 2200. 2200. Dan nggak perlu khawatir juga karena sekarang pemerintah juga lagi fokus nih Betul. mobil listrik. Jadi Betul. kayaknya semua kota yang mungkin ada Iya. mobil listrik ya pasti akan ada fasilitasnya. Jadi nanti ke depannya memang akan dibangun infrastruktur untuk SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, Oke. kayak SPBU gitu, Mas. Iya. Dan itu cepat. Lebih cepat lagi, pakai dia bisa 0 ke 100 57 menit. Wah. 0 ke Jadi 100% selama ya. kita tinggal ngopi lah ya. Ya udah, iya udah nggak bisa bingung. Isi. Oke, nah itu karena yang tadi masih portable yang home charging, Iya, itu makan waktu lama. betul. Kemudian nanti dan di Surabaya sendiri, kita Surabaya nih Mas. Betul. Udah ada terminalnya nih. Yang ini ada di PLN Dr. Sutomo, sudah ada. Dan itu yang udah cepet ya. Udah cepet itu yang 57 menit Nah, chargernya. jadi untuk wilayah Surabaya sih sudah ada ya. Udah ada. Jakarta udah banyak. Jakarta malah lebih banyak lagi, di mall-mall sudah ada karena memang duluan Jakarta kan yang Iya. Nah, kemungkinan ke depannya pemerintah juga akan fokusin ke pembangunan infrastrukturnya. Iya, infrastruktur mesti diperbanyak lagi nih. Iya. pasti. Karena benar-benar mobil ini mobil ekonomi sebenarnya. Ekonomi masa depan Walaupun di depannya dia lebih mahal ya. lebih mahal di depan, tapi maintenance-nya lebih murah, Mas. Betul. Ngomong maintenance nih. Ya, Nah, ini kalau kita mobil yang biasa nih atau konvensional, Iya. itu ada perawatan ya, Betul. perawatan rutin. Betul. Nah, kalau mobil listrik ini gimana? Jadi gini, kita ngomong mobil listrik dulu ya. Mobil listrik itu pasti namanya mobil listrik, jadi nggak ada ganti oli, nggak Oke. ada. Ah, Terus tune up nggak ada, ya. Ya. kan? Jadi intinya selama 5 tahun kita dapat free maintenance nanti. Oh, jadi memang free maintenance. Free maintenance selama 5 tahun. Dan ada juga servis berkalanya mungkin. Servis berkala tiap 15.000. Itu pun mungkin hanya segera pengecekan ya. Hanya pengecekan aja, benar. Kalau di estimasi biaya ya, itu kalau 5 tahun itu 1.985.000-an sih, nggak sampai 2 juta 5 tahun. selama 5 tahun. Kalau seandainya dibayar loh Mas ya. Iya, Kalau iya. sekarang kan free ya kan. Free 5 tahun Free 5 karena tahun. programnya free Programnya ya. free 5 Seandainya pun dibayar cuman 1.900.000 85.000-an selama 5 tahun. selama 5 tahun. Jadi nggak salah kalau saya bilang mobil ini ada mobil ekonomis ya. Bener, murah. Dari perawatan, bener. kemudian warantinya tadi baterai sampai 8 tahun. Iya. Waranti mesin juga apa namanya? Garansi maintenance ya. Maintenance Sama 5 tahun. 5 tahun free, benar-benar Nah, free. itu free juga. Iya. Kemudian kita ngomong pajak, Oke. pajak kendaraan. Oke. Yang mobil konvensional harga yang kurang lebih 600 sampai 700 juta Iya. itu di
yang saya tahu ya, Iya. kurang lebih tuh 10 sampai 12 juta. Ya? Betul, memang segitu sih kalau mobil konvensional. Kalau ini Kalau Ioniq ini STNK Jakarta tuh kemarin 3.300.000 Mas untuk pajak tahunannya. 3.300.000. Ya, kalau Surabaya mungkin ya nggak, ya 4 jutaan lah. Selisih Jawa Timur BPN ya, mungkin 3.500.000 sampai 4 juta. 3.500.000 sampai 4 juta lah ya. Kita Jakarta 3.300.000. Iya. Nah, jadi lebih murah juga. Lebih murah lagi. Surat-suratnya ya. Iya, betul. Jadi saya udah nggak bisa ngomong. Ini dari tadi kita ngobrol, Iya. mesinnya nyala terus ya Mas? Ini nyala loh. Kita boleh nyoba nggak? Mau Dengerin? silakan. ayo. Oke. Lebih enak harus tes drive memang. Kita coba ya. Biar ngerasain. Nggak usah jauh-jauh deh, Tuh. saya nggak berani. Ini kita pencet yang D. Langsung D aja. D. Rem pencet, tekan rem, udah pindah Oke. gear, udah tinggal lepas remnya aja. Lepas rem. Kita coba jalan. Ya. Oke. Ya ada suaranya, Hening, hening. tenang. Malah takut saya kalau sendirian. Horor. Oke. Ini apa lagi yang belum kita bahas, Mas Erwin? Nah, ini nanti kalau malam ada namanya ambient light Mas. di sini. Ambient light, Ya. warnanya Warnanya biru. biru ya. Jadi, Oke. Dalamnya sudah mewah, dikasih ambient light jadi kelihatan. Iya. Mewah banget Kesannya nih. lebih mewah lagi ya. Suspensi Mas rasakan udah empuk banget ya. Iya benar. Terus pandangan di belakang juga Luas. Karena yang tadi saya bilang Ya, ada kacanya ada lagi kaca ya. itu ya. Betul. Ada sunroofnya. Sanduknya udah ada. Dan mobil ini irit banget pasti ya. Itu Irit kalau banget. dibandingin sama mobil yang pakai bahan bakar tuh, Bahan bakar. perbandingannya gimana? Jadi gini, kalau kita full ya 311 kilo itu Oke. kayak Jakarta, Surabaya ke Ah. Semarang ya. Anggap aja kita membayar listrik nih. Ya membayar listrik itu dikalkulasi aja per 1 kWh kan rupiahnya 1.650. 1.650. Sedangkan kapasitas mobil ini 38,3 Oke. kWh ya. Ah. Dikalikan total biayanya itu 53.195. Itu kalau full Itu full 100%. kurang lebih 53.000 kita ngisi. 54 ribuan ya nggak sampai ya. Itu kalau jarak 300 jaraknya kilo. 311 kilo. Ya, Berarti jadi kalau dibandingin sama mobil biasa, konvensional kalau di kita ngomong 110 lah, Iya. yang bahan bakarnya 1:10. 1/10 berarti dia kalau ngisinya dengan harga 1 liternya 9.000 itu kisaran kalau 10.000 berarti berapa? 30.000 ya Mas? Ya, 30.000. 300.000 300.000. udah itu ya tinggal berapa kali lipat ya? Iya. Dengan 50.000 Tinggal 50 ribu sama bagi 300.000 5 sampai 6 kali lipat lah istilahnya. Oke, kita coba mundurnya, pencet lagi. Rem dulu. Ini ya sudah ada kamera ya, kamera Udah mundur. ada kamera mundur. Oke. Wah, ini sih kalau punya dana lebih kayaknya Harus punya Mas. harus punya listrik ya. Karena mobil masa depan Betul. listrik semua nanti Mas ya. Pasti kedepannya gitu semua. Oke, tinggal pencet netral atau P. P aja. Oke. Ini udah ada electric parking brake, lebih aman. Tinggal Oke. pencet. Siap. Nah, kita sudah selesai nyoba-nyoba. Oke. Udah muter, udah tanya-tanya. Kayaknya udah komplit semua pertanyaan saya. Udah. Oke. Ya udah. Belakang tadi udah duduk deh, belakang ya luas ya. Kayaknya nggak perlu, kayaknya Ya, udah semua sedan kelihatan ya. seperti ini ya. Betul. Dia ada tambahan armrestnya ya di sini. Udah ada armrest ya belakang. Oke, siap. Oke, Mas Erwin, terima kasih penjelasan Hyundai Ioniq. Ioniq. Oke. Oke, Mas Erwin, terima kasih penjelasan Hyundai Electric Ioniq. Ioniq. betul. Ioniq. Mudah-mudahan kedepannya mobil-mobil listrik dari Hyundai sendiri sementara masih 2 ya. Masih 2. Mungkin kedepannya akan nambah-nambah lebih lagi ya. banyak lagi yang masuk produk-produk. Oke, setelah ini boleh dijelasin ya. Silakan ke Tipe- mobil berikutnya ya. Kona. Kona, Electric, Hyundai Kona. iya. Jangan kemana-mana, tetap nonton di WR Channel. Oke, Mas Erwin, terima kasih banyak sudah bantu ke WR Channel
untuk jelasin dua mobil keren ini. Nah, untuk harga sendiri Mas, untuk elektrik Kona-nya berapa? Untuk elektrik Kona itu 690 jutaan Mas. 690 jutaan ya. Iya, betul. Untuk yang Ioniq? Untuk Ioniq 680 jutaan. 680 jutaan. Ya. Ini 690 jutaan, ini 680 jutaan. Jadi selisih 10 juta ya? 10 juta ya. Oke, jadi terserah Anda nanti pilih yang mana. Dan tentunya itu harga di bulan November. Dan betul. masih tentatif ya. Tentatif ya. Kadang ada kenaikan atau ada penurunan dikarenakan diskon. Betul. Nanti bisa langsung kontak Mas Erwin. Nomornya Mas Erwin kita cantumin di deskripsi atau di bawah ini. Bisa WA ya? Bisa lah. Bisa WA dan bisa atau boleh test drive juga. Test drive, monggo silakan. Yang bisa test drive yang Ioniq. Ioniq. Nah, Ioniq itu ada test drive-nya. Bisa langsung kontak ke Mas Erwin. Yap. Oke, Mas Erwin, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita bertemu lagi dengan video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.